Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Pak Guru mengajak kalian semua, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan ungkapan syukur ini kita senantiasa akan ditambahkan nikmat-nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus nikmat dalam belajar, dapat memahami pelajaran yang Bapak Ibu guru sampaikan. Kemudian yang kedua, salawat dan salam atas Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian, insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pembahasan pada pelajaran yang lalu berkaitan dengan memahami isi kandungan surat Al-Qari'ah. Sebelum kita mulai atau sebelum Pak Guru menjelaskan tentang isi kandungan surat Al-Qari'ah ini, marilah kita sama-sama berdoa. Kita kirimkan surat Al-Fatihah kepada guru-guru kita semua, kepada orang tua kita, kepada terkhusus baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dimudahkan segala urusan, insyaallah. Lahadina wa ala kulli niyatin sholihah. Syabillahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Berkenaan dengan belajar surat Al-Qari'ah. Nih, memahami arti surat Al-Qari'ah. Kita tahu bahwa surat Al-Qari'ah itu terdiri dari 11 ayat. Terdiri dari berapa? 11 ayat. Al-Qari'ah, hari kiamat. Nah, dari awal pembukaannya kita sudah bisa mengetahui apa itu arti Al-Qari'ah, yang bermakna hari kiamat. Kemudian wama adraka mal qari'ah, apakah hari kiamat itu? Ini Allah Subhanahu wa taala bertanya, apakah hari kiamat itu? Kemudian dipertegas lagi dengan ayat yang ketiga, wama adraka mal qari'ah, tahukah kamu apa itu hari kiamat? Nah, dua pertanyaan. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Nah, tahukah kamu? Kemudian ayat yang keempat ini digambarkan apa hari kiamat itu. Apa hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dua hal ini yang menggambarkan ketika manusia seperti laron yang berterbangan, itulah gambaran bahwasanya hari kiamat itu sudah mulai terjadi. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Yauma yakun, al-yaum itu adalah pada hari, Anas manusia, pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Laron ini kan binatang kecil. Binatang kecil kalau sudah berterbangan, berterbangan ke sana kemari, sudah nggak jelas arahnya. Kalau kalian melihat laron itu seperti binatang-binatang yang misalnya setelah selesai hujan kemudian banyak binatang yang muncul. Itu kalau biasanya di desa-desa itu banyak binatang itu, atau hewan-hewan kecil yang bergerombolan itu sudah. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihamburkan. Gunung yang kita lihat gagah, kita lihat
berdiri kokoh tinggi ke atas. Tapi pada hari itu al-jibal wa takunul jibalu kal ihnil manfus, itu dihambur-hamburkan. Gunung-gunung itu seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Nah, ini gambaran kejadian-kejadian pada hari kiamat kelak. Kemudian yang ayat selanjutnya, fa'amma man sakulat mawazinu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Dan adapun orang-orang yang berat timbangannya, fahuwa, siapa? Maka dia fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka dia berada dalam keadaan yang senang atau keadaan yang memuaskan. Jadi ada dua golongan. Golongan pertama yang tadi fahuwa fi 'isyatir radiyah, yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, yaitu Allah menjanjikan kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kehidupan yang menyenangkan, tidak ada kesusahan, tidak ada lagi kesedihan, dan tidak ada rasa takut. Insya Allah jika ada orang-orang yang demikian mendapati hari kiamat, maka tidak ada ketakutan, bahwasanya Allah senantiasa melindungi. Kemudian ayat selanjutnya, wa amma man khaffat mawazinu. Nah, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang-orang yang ringan timbangannya, ringan apa? Ringan amal kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Nauzubillah, semoga kita tidak tergolong dalam golongan yang kedua, tapi kita berharap mendapatkan golongan yang pertama. Jadi anak-anakku sekalian tinggal pilih, mau pilih golongan yang pertama yang diridhoi oleh Allah, yang mendapatkan kesenangan, atau yang kedua. Tinggal pilih. Golongan kedua ini apa? Golongan bagi orang-orang yang ringan timbangan amal kebaikannya. Nah, seperti itu. Timbangan amal kebaikannya ketika itu dilihat, karena setiap apa yang ada pada hati kita itu semua akan semua akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada ayat selanjutnya, dan tahukah apakah kamu neraka hawiyah itu? Ini melanjutkan pembahasan ayat sebelumnya tadi, fa ummuhu hawiyah. Jadi ketika sudah menerang, Allah sudah memberikan balasan ketika ada orang yang mendapatkan golongan kedua, maka fa ummuhu hawiyah. Tahukah kamu neraka hawiyah itu? Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Ini adalah balasan bagi golongan orang yang kedua, narun hamiyah. Nah, oleh karena itu, apa, selama kita masih hidup di dunia ini, ayo kita sama-sama memanfaatkan waktu. Jadi waktu yang dilapangkan oleh Allah digunakan dengan sebaik-baiknya. Ketika kita bisa belajar. Ketika kita sakit, kita selalu bersyukur. Semoga dengan sakit itu Allah menghapus dosa dan kesalahan kita. Tapi ketika kita sehat, kita diluangkan waktunya oleh Allah, kita harus senantiasa belajar. Hormat kepada guru, hormat terkhusus kepada orang tua. Nah, ini akan menjadi amal kebaikan untuk anak-anakku sekalian. Ini akan menjadikan timbangan pahala menjadi berat. Nah, hal-hal yang semacam ini yang harusnya dilakukan. Kalian tinggal pilih mau golongan pertama atau golongan kedua. Kalau golongan kedua, golongan yang ringan amal kebaikannya, maka siap-siaplah masuk ke dalam neraka hawiyah. Ya, hawiyah, neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Seperti itu. Anak-anakku sekalian yang insyaallah masih semangat dalam belajar, terakhir terkait dengan rangkuman untuk pembahasan surat Al-Qari'ah ini, bahwasanya Al-Qari'ah terdiri dari berapa ayat tadi? 11 ayat, dan diturunkan sesudah Quran surat Quraisy. Nah,
surat Al-Qari'ah ini termasuk surat Makkiyah. Apa itu surat Makkiyah? Surat Makkiyah adalah surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan di kota Mekah, ataupun surat yang diturunkan ketika sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Insyaallah sejarah-sejarah Rasulullah tentang beliau berada di Mekah kemudian hijrah di Madinah ini akan dijelaskan di sejarah kebudayaan Islam. Pak Guru hanya pas kebetulan juga, bukan pas karena memang surat pembahasan ini juga terdapat di materi Al-Quran hadis. Ayat-ayat Makkiyah, pokoknya diingat ayat-ayat Makkiyah berkenaan dengan ayat-ayat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan hari akhir, yang menerangkan hari kiamat seperti yang tadi Al-Qari'ah. Kemudian tentang kehidupan di akhirat itu adalah surat Al-Makkiyah. Nanti ada pembahasan surat Al-Madaniyah, surat Madaniyah. Nanti kita akan juga menemukan surat Madaniyah, tapi akan kita bahas surat Madaniyah itu apa sejak kita mendapatkan surat Madaniyah itu. Kemudian yang selanjutnya bahwasanya Al-Qari'ah diambil dari ayat pertama. Tadi Al-Qari'ah artinya apa? Hari kiamat. Hari kiamat kejadiannya apa? Mengetuk hati sehingga kita itu harus merasa takut, mengguncang karena kejadian-kejadian itu yang tadi gunung-gunung ini dihambur-hamburkan, berterbangan, manusia ini sudah tidak berdaya. Nah, mengguncang hal-hal yang mengguncang itu maka dinamakan sebagai Al-Qari'ah. Surat ini mengandung akidah. Akidahnya apa? Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin dan percaya bahwasanya adanya hari akhir. Itu bentuk dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang adanya hari kebangkitan, tentang adanya hari pembalasan. Ini semua ada, tidak boleh diingkari. Yakin kejadian-kejadian itu di hari kiamat pasti mengerikan. Dan kalau Pak Guru cuma menjelaskan seperti ini, harus percaya karena itu sudah terkandung di dalam Al-Quran dan kita harus mengimani, kita harus yakin dan percaya. Dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, semoga kita selalu mengerjakan amal-amal kebaikan sehingga apa? Sehingga kita termasuk golongan yang pertama, golongan yang mempunyai amal kebaikan. Anak-anakku sekalian, untuk hikmah pada Al-Quran surat Al-Qari'ah ini bahwa ingatlah, hidup itu hanya sebentar, hidup itu singkat, yang kekal adalah di akhirat. Maka lakukanlah yang terbaik, lakukanlah amal soleh, lakukanlah kebaikan, ibadah dikerjakan, bersyukur setiap waktu atas segala sesuatu yang ada. Nah ini, ketika itu dilakukan insya Allah bahwasanya akan mendapatkan pahala yang menjadi pegal untuk di akhirat. Demikian pembahasan kita pada pertemuan ini, semoga memberi manfaat. Jika ada benarnya dari perkataan Pak Guru itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kesalahan, kekhilafan, perkataan yang kurang berkenan atau masih ada yang kekeliruan dalam lisan ini, semoga Allah senantiasa memberikan pemahaman kepada kita semua insyaallah. Minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.